Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, sebelumnya mohon maaf lah ya, untuk cerita Go for Speed kita tunda dulu sebentar, karena admin mau ngebahas film yang sudah lama banget admin tunggu-tunggu. Film itu ialah Saint Seiya live action, atau kalau judul resminya adalah Knights of the Zodiac. Akan tetapi, kalau kalian berharap ceritanya akan plek sama persis seperti animenya, kalian salah besar. Karena di film ini, hampir 90% itu ceritanya beda banget dengan cerita anime maupun manganya. Untuk tokoh Seiya-nya sendiri diperankan oleh aktor asli Jepang bernama Makenyu Arata, dan sisanya kebanyakan aktor-aktor dari Amerika. Oke lah, gak usah kebanyakan bacot ngerocot, kita langsung aja ke kisah filmnya. Film dimulai dengan adegan singkat saat Sen Emas Sagittarius yang membawa bayi Athena diserang oleh Sen Emas Capricorn. Dimana kita tahu dari animenya kalau akibat serangan itu, Sen Emas Sagittarius harus modar, namun beruntung Athena kecil masih selamat. Setelah itu, diperlihatkan dua orang anak yang mana itu adalah Seiya kecil sedang dilatih bela diri oleh kakaknya bernama Particia. Lalu suatu ketika Seiya terlalu bersemangat sampai membuat Cosmo dari kalung Pegasus yang dipakai kakaknya bangkit. Akibat kejadian itu, sang kakak pun menjadi begitu panik sehingga meminta Seiya untuk bersembunyi di dalam sebuah lemari. Tak lama berselang, datang segerombolan orang yang dipimpin oleh Guram mengambil kalung sang kakak serta membawanya pergi entah kemana. Beberapa tahun kemudian, terlihat Seiya yang sudah beranjak dewasa namun masih juga belum tahu di mana keberadaan kakaknya. Ia pun kini menjadi seorang petarung MMA untuk mendapatkan sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Saat tengah bertarung, terlihat salah satu penonton yang bernama Cassius terus aja ngebacotin Seiya sehingga membuatnya kesal lalu menendang rokok yang ia hisap. Cassius yang gak terima kemudian ikut masuk ke arena dan ngajak Seiya untuk bewan. Nggak disangka ternyata Cassius ini overpower juga, bahkan setiap serangannya mampu mengenai dan menghajar Seiya habis-habisan. Setelah tanpa sengaja membangkitkan Cosmonya, Seiya pun berbalik menyerang dan mengalahkan Cassius, lalu ia memilih untuk segera pergi dari sana. Saat sedang beres-beres, datang seorang berambut gimbal yang mengatakan kalau ada orang yang ingin menemuinya, dan ia juga tahu semua hal yang sedang dicari oleh Seiya. Orang itu bernama Alman Kido yang bermaksud untuk menolongnya, karena setelah kejadian tadi, kemungkinan gak lama akan datang anak buah Gurat yang sudah lama mengincarnya. Benar saja, mereka semua pun mulai bermunculan untuk menangkap Seiya. Beruntung dalam pelarian itu datang si botak yang membantu mereka dan merupakan orang kepercayaan dari Alman Kido. What the hell is that thing? Setelah mereka berhasil terlepas dari kejaran, si botak pun terpaksa harus membius Seiya yang kebanyakan bacot karena nggak paham soal semuanya. Saat Seiya tersadar, mereka semua sudah dalam perjalanan ke sebuah pulau yang menjadi tempat persembunyian mereka. I'm not sure. A whole bunch of real old stuff, I guess. Sampai di sana, Kido pun menjelaskan kalau Seiya sudah ditakdirkan untuk menjadi salah satu Sen yang melindungi Athena. Bahkan kakaknya pun juga tahu akan hal itu, sehingga dulu sang kakak sengaja ditangkap oleh Gurat demi melindungi Seiya. Lalu muncul seorang gadis anak angkat dari Kido yang ternyata ia adalah reinkarnasi dari Athena bernama Seina. Meskipun begitu, kekuatan Athena belum bangkit sepenuhnya dan Gurat pun juga mengincar dirinya. Lalu Seina memberikan kalung milik Particia dan entah mengapa kalung tersebut bisa ada bersama mereka.
Kemudian Kido meminta Seiya untuk berlatih dengan sen perak bernama Marin agar ia bisa membangkitkan jubah Pegasus yang ada di dalam kalung tersebut. Akan tetapi, Seiya yang gak percaya akan cerita-cerita mitologi itu sempat menolak, yang beruntung Kido masih dengan sabar menjelaskan segalanya. Berpindah sebentar ke Gurat dan para anak buahnya yang mulai menyelidiki tempat pertarungan Seiya dan meyakini kalau Seiya adalah benar-benar orang yang mereka cari selama ini. Gurat pun juga merekrut Cassius untuk mengejar Seiya, terlebih ia yang juga memiliki dendam setelah dikalahkan oleh Seiya sebelumnya. Kembali ke Seiya yang tengah mabar, makan bareng bersama dengan Kido dan juga Saina. Tak lama setelah Kido pergi, tiba-tiba kekuatan Athena bangkit yang sulit dikendalikan oleh Saina sehingga membuat Seiya begitu panik. Beruntung setelah sang ayah datang, Saina pun akhirnya mampu untuk menekan kekuatan Athena. Setelah itu, Kido pun menjelaskan kepada Seiya kalau kejadian itu sudah biasa terjadi karena kekuatan Athena yang perlahan mulai bangkit dalam diri Saina. Maka dari itulah Kido nggak mengizinkan Saina untuk pergi dari sana karena rumah tersebut mampu menyembunyikan kosmo Athena yang tiba-tiba aja bangkit sehingga mencegah Gurat dapat melacaknya. Setelah kejadian itu, Seiya pun akhirnya mulai percaya tentang apa yang dijelaskan oleh Kido sebelumnya. Lalu Saina pun sedikit menceritakan masa lalunya saat pertama kali ia ditemukan oleh Kido dan juga Gurat setelah sen emas Sagittarius modar. Akan tetapi Gurat lebih tertarik dengan jubah emas lalu mengembangkannya untuk membuat para anak buahnya tersebut. Sebenarnya apa sih hubungan Kido dan Gurat? Kita lanjut dulu. Merasa kalau dengan kekuatan Pegasus Seiya mampu untuk menemukan kakaknya, ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi berlatih ke tempat Marin. Di lain sisi, terlihat Gurat yang sepertinya sedang menghisap sebuah kosmo dari seseorang dan mengalirkannya ke dalam tubuhnya. Lalu anak buahnya yang bernama Nero mengatakan kalau ia berhasil menangkap si rambut gimbal yang ternyata masih hidup dan akan memanfaatkannya untuk memberitahu tempat persembunyian Kido dan kawan-kawan. Kembali ke Seiya yang bersiap untuk pergi ke tempat Marin guna berlatih membangkitkan kosmo dan menjadi seorang Sen. Singkat cerita, Seiya pun sampai di pulau tersebut dan bertemu dengan Marin. Seiya pun mengatakan maksud kedatangannya dan menjelaskan kalau ia adalah seorang Sen Pegasus. Setelah berhari-hari dilatih oleh Marin, Seiya pun akhirnya berhasil untuk mengendalikan kosmonya dan seketika penampilannya berubah persis seperti di animenya. Namun setelah itu, tiba-tiba ia kembali teringat saat pertama kali sang kakak diculik oleh Gurat dan melihat kalau ternyata Kido adalah bagian dari mereka. Seketika Seiya menjadi begitu marah dan memutuskan untuk kembali menemui Kido. Akan tetapi, Marin terpaksa harus menahannya karena merasa kalau Seiya belum siap untuk pertarungan yang sesungguhnya. Sehingga dari itulah terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Meskipun Seiya kalah, namun ia tetap ngotot untuk kembali sehingga Marin pun kemudian membiarkannya untuk pergi. Dengan menggunakan pesawat yang sama, Seiya pun sampai dan langsung akan menghajar Kido karena sudah merasa dibohongi. Beruntung Saina kemudian datang lalu mengajaknya pergi untuk menjelaskan segala kebenarannya. Rupanya Gurat adalah istri dari Kido, di mana saat masih kecil Saina tanpa sengaja melukai Gurat karena belum mampu mengontrol kekuatan Athena. Lalu Kido menggunakan jubah emas Sagittarius untuk menyembuhkan Gurat, namun karena begitu parah ia harus terus mendapatkan kosmo agar tetap hidup. Maka dari itulah ia menculik kakaknya Seiya untuk diambil kosmonya, yang sayangnya sang kakak nggak memiliki kosmo sehingga Gurat pun kemudian melepaskannya. Akan tetapi Gurat menyuruh anak buahnya untuk terus mengawasi sang kakak, sehingga dari itulah sang kakak nggak pernah mau kembali demi melindungi Seiya. Akibat peristiwa itu jugalah Gurat malah merasa kalau kebangkitan Athena akan membahayakan dirinya dan juga umat manusia, maka dari itulah Gurat berencana untuk membunuh Saina.
Berbeda dengan Kido yang justru mempercayai Sena kalau ia pasti mampu untuk mengendalikan kekuatan Athena, sehingga dari situlah ia selalu melindungi Sena dari kejaran Gurat. Di tengah obrolan, tiba-tiba mereka melihat kalau rombongan Gurat mulai datang dan sedang mengarah ke tempat persembunyian mereka. Benar saja, tak lama berselang, rombongan Gurat pun sampai dan mulai memaksa masuk ke dalam sana. Let's make this easy, shall we? Just tell me where she is. Setelah itu, Kido mencoba memberikan ceramah non-jutsu agar Gurat kembali ke jalan yang benar dan percaya kalau Sena mampu untuk mengendalikan kekuatan Athena. Tak lama berselang, Sena dan Seiya sampai, namun mereka sudah dihadang oleh para anak buah Gurat. We need to go. Setelah itu, gantian Cassius yang muncul, di mana kali ini Seiya benar-benar kesulitan melawannya karena jubah Pegasus yang enggak mau untuk keluar. Di lain sisi, terlihat Kido yang mengambil sebuah bom untuk meledakkan tempat tersebut dan mengajak Gurat untuk mudar bersamanya. Sayang, sebelum ledakan itu, Gurat pun berhasil untuk kabur dan Kido pun hanya modar seorang diri. Ditambah lagi, Seiya yang gak mampu untuk melindungi Sena, sehingga ia pun dibawa oleh para anak buah Gurat. Tak lama berselang, si botak pun datang dan menenangkan Seiya, lalu mengajaknya untuk segera pergi mengejar Sena. Sementara itu di markas Gurat, mereka sudah memulai rencana untuk mengekstrak Cosmo Athena, namun saat melihat Sena menjerit kesakitan, Gurat ini seperti nggak tega karena bagaimanapun Sena tetaplah anaknya. Di tempat yang berbeda, Seiya dan si botak sudah hampir sampai, namun pesawat mereka mulai ditembaki sehingga si botak meminta Seiya untuk langsung terjun aja. Tanpa sebuah parasut, Seiya pun mencoba memberanikan dirinya lalu terjun dari sana. Dengan jubah Pegasus yang sudah ia dapat, para anak buah Gurat pun dengan mudah dikalahkan oleh Seiya, bahkan ia berbalik mengalahkan Cassius hanya dengan satu sepakan saja. Kembali ke Gurat yang semakin gak tega melihat Sena, sehingga meminta Nore untuk menghentikan rencana tersebut. Akan tetapi Nore menolak, sehingga Gurat meminta anak buahnya untuk menghajar Nore. What the cuk? Ternyata Nore ini juga merupakan seorang Sen, yaitu Sen Pionik. Ia pun dengan mudah mengalahkan semua anak buah Gurat, termasuk Gurat itu sendiri. Lalu ia mengambil Cosmo jubah emas Sagittarius yang ada di dalam diri Gurat dan kemudian akan memfatalitinya. Beruntung Seiya pun datang sehingga mampu mengalihkan perhatiannya. Setelah itu, terjadi pertarungan yang sangat epik di antara keduanya, di mana Seiya yang berusaha menolong Sena namun dihalang-halangi oleh Nore. Sementara itu, Gurat di sisa-sisa tenaganya berusaha untuk menghentikan rencananya sendiri, namun semua sudah terlambat karena kekuatan Athena mulai bangkit sepenuhnya. Melihat itu, dengan cepat Nore mencoba untuk menyerang Athena, namun karena kuatnya Cosmo tersebut, membuat jubah Nore pun malah jadi hancur lebur. Tak hanya itu, perlahan seluruh objek yang ada di sana pun mulai hancur karena kekuatan besar yang dimiliki oleh Athena. Lalu dari alam bawah sadarnya, Sena meminta Seiya untuk segera membunuhnya saja karena ternyata ia nggak mampu untuk mengendalikan kekuatan besar tersebut. Akan tetapi Seiya percaya kalau Sena mampu, sehingga ia pun berusaha memberikan ceramah non-jutsu agar kesadaran Sena kembali. Benar saja, kesadaran Sena pun perlahan mulai kembali dan ia juga berhasil untuk menekan serta mengontrol kekuatan Athena. Singkat cerita, Sena pun akhirnya kembali ke dirinya sendiri, namun dengan rambut yang sudah berubah menjadi warna ungu.
Setelah itu, ia mencoba mendatangi ibu angkatnya Gurat lalu menyembuhkan lukanya dengan kosmo Athena yang kini sudah mampu untuk ia kendalikan. Kemudian mereka berdua pun akan pulang bersama dengan si botak dan terlihat dari kejauhan kalau ternyata Nore juga masih hidup. Beberapa hari kemudian, terlihat Sena dan Seiya yang tengah berdiskusi untuk mengumpulkan para Sen karena tahu setelah kebangkitan Athena maka musuh-musuh pun akan mulai berdatangan. Namun sebelum itu, Sena berjanji akan terlebih dahulu membantu Seiya untuk menemukan kakaknya Particia. Kemudian film pun berakhir. Gimana? Puas atau malah kecewa? Kalau admin sendiri sih, ya udah biasalah ya melihat adaptasi anime ke live action selalu nggak lebih bagus daripada animenya. Ya contohnya aja kayak Dragon Ball, Attack on Titan, dan lain-lain sebagainya. Jadi dari awal emang nggak terlalu ekspektasi terlalu tinggi sih tentang film ini. Tapi dari sekian banyak kekecewaan, yang paling bikin terheran-heran adalah desain armor Seiya itu loh. Aduh, ampun. Jauh banget lah dari kata keren kalau menurut aku. Tapi kalau armor pionik, boleh lah. Gimana menurut kalian? Oke lah, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Like jika kalian suka dan dislike aja kalau memang nggak suka. Terima kasih and see you on next video. Bye-bye.